Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira, program studi PPKN semester 3 untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perdata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu hukum keluarga. Yuk, ikuti terus videonya. Cekidot. Hukum keluarga. Pengertian hukum keluarga. Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan antar anggota keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, harta bersama, dan warisan. Hukum keluarga juga mencakup aturan-aturan terkait status sosial, ekonomi, dan keamanan anggota keluarga. Prinsip-prinsip hukum keluarga biasanya berbeda-beda di setiap negara karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan tradisi hukum yang berlaku. Tujuan utama dari hukum keluarga adalah untuk melindungi hak-hak kepentingan anggota keluarga serta memastikan terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya adalah perkembangan hukum keluarga dari masa ke masa. Yang pertama ada peradaban kuno. Pada masa Mesir kuno, Babilonia, Yunani, dan Romawi, hukum keluarga sudah ada dalam bentuk tertentu. Pernikahan, perceraian, dan hak-hak warisan diatur dalam hukum-hukum kuno ini. Yang kedua adalah abad pertengahan. Selama abad pertengahan di Eropa, hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja Katolik. Pernikahan dianggap sakral dan diatur ketat oleh hukum kanon. Konsep keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga semakin ditegaskan. Selanjutnya yang ketiga yaitu era modern. Pada abad ke-18 dan 19 terjadi perubahan signifikan dalam hukum keluarga di banyak negara barat. Pernikahan dianggap sebagai kontrak sipil, bukan hanya sakramen agama. Hak-hak perempuan dan anak-anak semakin diakui dalam hukum keluarga. Yang keempat yaitu abad ke-20 hingga sekarang. Di abad ke-20, hukum keluarga terus berkembang seiring perubahan sosial yang cepat. Pengakuan atas berbagai bentuk keluarga yang beragam, misalnya keluarga sama seksual, menjadi isu penting dalam hukum keluarga modern. Apa sih yang diatur dalam hukum keluarga? Yang pertama yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh agama dan negara. Ini merupakan dasar pembentukan keluarga dalam masyarakat. Adapun undang-undang yang mengatur hukum keluarga perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, perwalian. Perwalian adalah suatu hubungan hukum di mana seorang individu atau lembaga disebut wali diberi wewenang untuk mengurus dan mewakili kepentingan seseorang yang belum dewasa atau anak di bawah umur, atau yang tidak mampu mengurus kepentingan dirinya sendiri, misalnya karena sakit mental. Hukum keluarga perwalian diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 50 sampai 54. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata cara dan syarat perwalian. Yang ketiga, adopsi. Adopsi adalah proses pengalihan hak asuh seorang anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua angkat. Dengan kata lain, adopsi adalah tindakan mengadopsi atau mengangkat anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Undang-undang yang mengatur hukum keluarga adopsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Yang keempat, warisan. Warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Ini bisa berupa harta benda, utang, hak, atau kewajiban yang kemudian akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak. Undang-undang yang mengatur hukum waris di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991. KUH Perdata mengatur tentang warisan dalam pasal 830 sampai dengan 1130. KUH Perdata menentukan bagaimana warisan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Instruksi Presiden Nomor 1 1991 mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta bersama di beberapa daerah tertentu. Yang terakhir,
yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT adalah segala bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Korban KDRT biasanya adalah perempuan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah dengan pelaku. Undang-undang yang mengatur hukum keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. Mengapa hukum keluarga itu penting? Untuk yang pertama, menjaga keharmonisan keluarga, melindungi hak-hak anggota keluarga, menyelesaikan sengketa keluarga, memberikan kepastian hukum, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sumber hukum keluarga di Indonesia: yang pertama hukum Islam, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum adat, dan yang keempat undang-undang. Contoh kasus dalam hukum keluarga: yang pertama pernikahan, yang kedua perceraian, yang ketiga hak asuh anak, yang keempat warisan, dan yang terakhir kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Itulah penjelasan materi tentang hukum keluarga. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.